Pertama-tama buat file baru, file new dengan ukuran 300 kali 300. Klik OK. Kemudian saya buat layer baru dengan nama layer 1, otomatis seperti itu. Saya aktifkan tool marquee rectangle, kemudian saya buat seleksi seperti ini. Oke, ini saya isi dengan warna hitam. Anda tekan D untuk membuat warna depan jadi hitam. Kemudian karena warna depan sudah hitam, untuk mengisi dengan warna hitam Anda cukup tekan Alt Delete atau Alt Backspace, sama saja. Saya lakukan seleksinya. Sekarang ini saya duplikasi si layer ini. Saya aktifkan tool Move atau V di keyboard. Saya lakukan sambil menekan Alt dan Shift, kemudian saya drag ke bawah. Ini saya lakukan beberapa kali. Dan untuk yang terakhir saya simpan agar tepat berada di bagian paling bawah. Kemudian ini saya seleksi semua layer yang berisi garis tadi, mulai dari yang teratas sampai yang terbawah, sambil menekan tombol save. Kemudian ini saya distribute agar posisinya terdistribusi dengan rata. Saya klik yang ini. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya saya klik layer, merge layer atau Ctrl E. Ini akan menyatukan semua layer yang terpilih tadi. Saya tekan Ctrl E. Seperti ini. Selanjutnya ini saya copy. Ini saya klik dan drag ke atas icon new layer. Jadi saya punya kopiannya sekarang. Saya tekan Ctrl T untuk melakukan transformasi. Kemudian saya rotasikan sebesar 90 derajat. Di bagian sudutnya saya isi dengan 90. Kemudian saya klik icon commit, atau Anda bisa tekan enter. Selanjutnya sekali lagi layer yang teratas ini saya satukan dengan layer bawahnya. Saya aktifkan layer teratas, kemudian saya klik layer merge down, atau seperti tadi, seperti sebelumnya Ctrl E. Saya punya sekarang dia berada dalam satu layer yang sama. Selanjutnya saya aktifkan filter, distort, spherize. Ini akan membuat gambar menggelembung dengan filter ini. Anda bisa memperkecil persentase kotak previewnya ini, atau Anda perbesar. Hasilnya akan seperti ini. Mount ini akan mengatur berapa besar cembungnya atau cekungnya. Kalau lebih kecil berarti jadi cekung, kalau minus ini jadi cembung. Kemudian modenya Anda bisa hanya mencembungkan secara vertikal saja sehingga berbentuk seperti tabung, silinder, atau secara vertikal, kalau tadi secara horizontal. Ini seperti kotak susu yang sedang ditidurkan kalau bentuk ini. Kalau bentuk ini seperti kotak susu yang sedang kaleng susu yang sedang diberdirikan. Dengan normal maka kedua-duanya digelembungkan. Saya klik saja OK. Hasilnya seperti ini. Supaya lebih besar saya ulangi lagi, klik filter, spherize. Kemudian saya tekan Ctrl T. Ctrl T, kemudian ini saya perkecil. Saya tekan Shift dan Alt, lalu saya drag salah satu ujung di pojoknya hingga ukurannya sekitar 2/3 ukuran aslinya. Setelah selesai tekan Enter. Setelah selesai saya aktifkan tool marquee ellipse. Kemudian di sini saya klik sambil menahan tombol Shift untuk memperoleh bentuk lingkaran sempurna dengan ukurannya tepat seperti ukuran di bola yang baru saja kita buat tadi. Oke, seperti ini. Jika Anda rasa posisinya kurang pas, Anda bisa tekan tombol bawah, panah bawah atau panah atas untuk mengatur, atau panah kiri, panah kanan untuk mengaturnya. Kemudian setelah ini selesai, Anda tekan Ctrl Shift I untuk membalik seleksi, tekan Delete. Nah, inilah hasilnya. Sekarang kita bisa lakukan sekali lagi filter spherize dengan cara klik filter spherize. Nah, setelah ini saya lakukan transformasi. Saya tekan Ctrl T, kemudian saya putar sebesar 30 derajat. Saya tekan Shift, kemudian saya klik dan drag di sini hingga diperoleh sudut rotasi 30 derajat. Tekan Enter. Setelah ini kita buat seleksi berdasarkan isi dari layer
berbentuk globe ini, berbentuk bola ini. Saya tekan kontrol, kemudian klik di sini. Kemudian ini saya sembunyikan, saya klik ikon mata di sebelah layer ini, kemudian saya buat layer baru. Masih dalam keadaan tool marquee aktif, saya klik kanan di dalam kanvas, kemudian saya pilih stroke. Stroke ini digunakan untuk memberi garis di dalam bagian terseleksi. Saya pilih inside dengan width-nya, lebar garisnya 3 pixel, kemudian saya klik OK. Kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya saya tekan kontrol, kemudian saya klik layer ini untuk memilih bagian yang hitam. Tapi sebetulnya saya ingin memilih bagian yang putih di dalam bola ini. Jadi saya balikkan seleksi dengan cara tekan kontrol shift I. Sekarang saya sudah memilih semua warna putih ini dan warna putih di luar bola ini. Untuk menghilangkan bola di luar ini, seleksi yang di luar ini, saya aktifkan Magic Wand atau W di dalam keyboard Anda. Kemudian saya tekan Alt untuk mengurangi seleksi. Anda lihat ada minus di sebelah kursor. Saya klik di sini. Klik. Nah, sekarang saya sudah memilih bagian hanya warna bagian kosong di dalam bola ini. Kemudian saya buat layer baru. Ini saya isi dengan warna putih. Karena saya sudah punya warna putih di dalam background, jika Anda belum punya, tekan D. Saya isi dengan warna putih dengan cara tekan Ctrl Delete atau Ctrl Backspace, sama saja. Jadi sekarang saya punya, saya akan seleksinya. Di sini warna putih di layer 2 ini dan garis di layer 1 seperti ini. Selanjutnya ini saya beri layer style. Saya aktifkan layer style dengan cara saya aktifkan dulu si layernya, layer 2, kemudian saya klik ikon gambar F ini, kemudian saya pilih outer glow. Outer glow ini akan menghasilkan kilauan di bagian luar layer, inner glow untuk sebaliknya di dalam layer. Kemudian saya beri juga bevel and emboss agar bentuknya menonjol 3D, seperti 3D. Selanjutnya saya rubah di sini glass counternya mungkin. Nah, ini cukup bagus. Kita tes satu-satu. Seperti ini. Anda bisa juga merubah sendiri glass counternya. Anda klik sini, nah, Anda atur sendiri. Jika Anda mau, atau Anda bisa juga pilih dari pilihan yang sudah ada di preset yang tadi. Saya rasa ini cukup lah. Kemudian saya tambahkan juga satin. Satin ini akan menambahkan efek pencahayaan. Jadi saya rubah konturnya. Ya ini cukup lumayan. Kemudian agar berwarna saya beri color overlay. Saya aktifkan color overlay, warnanya saya ganti. Misal saya ingin warna emas, warna kuning ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik OK lagi. Nah, Anda bisa memvariasikannya dengan Anda geser layer 1 ini ke atas, jadi si garis terlihat lebih dominan. Anda ini bisa diperkecil si opacity-nya supaya lebih tidak terlalu bertabrakan warnanya. Kemudian bisa juga mungkin Anda tambahkan dark shadow, mungkin akan lebih bagus. Kurang ya boleh seperti ini. Jadi inilah hasilnya penggunaan layer style untuk menghasilkan bentuk bola 3 dimensi.